Dua aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, yakni Supriyono dan Teguh Istianto, ditetapkan sebagai tersangka setelah pemblokiran jalur Pantura pada hari Jumat 31 Oktober 2025. Mereka protes setelah DPRD Kabupaten Pati memutuskan untuk tidak memakzulkan Bupati Pati Sudewo dalam rapat paripurna. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung dibawa ke Polda Jateng dan selanjutnya penanganan kasus mereka dilimpahkan ke Polda Jateng. Keduanya lantas ditahan di rutan Polda Jawa Tengah. Supriyono alias Boto dan Teguh Istianto selama ini dikenal sebagai koordinator utama gerakan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sebagai informasi, sebelum melakukan protes untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo, para punggawa AMPB membuka posko. Posko tersebut untuk menampung aspirasi masyarakat. Bahkan, para warga juga memberikan bantuan berupa air mineral, makanan ringan, hingga buah-buahan. Biasa Mas ya, nanti kita akan berkumpul di depan gedung DPR untuk menyaksikan sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kira-kira belum bisa kita pastikan ya, yang pasti ribuan Mas dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pati. Posko tidak membuka donasi ya, tapi ada masyarakat yang mempunyai inisiatif sendiri menyumbangkan aqua ya, ada buah-buahan, ada snack. Menanggapi aksi demo yang akan digelar, pihak kepolisian juga mempersiapkan personelnya untuk melakukan pengamanan. Kerawanan tentu aja ada di DPRD ya. Nanti titik kerawanan di DPRD, kemarin kami sudah koordinasi dengan Ketua Dewan, juga koordinasi dengan Sekwan, pola pengamanan di sidang paripurna ini ya. Ini terbuka untuk umum ya, tapi tidak dihadiri kedua kubu di ruang rapat. Namun bisa disaksikan via live streaming dan sebagainya lewat media. Personil yang kita siapkan untuk mengamankan itu seluruh kegiatan ini ya sekitar 3.379 personil. Dari berapa? Ya, semuanya. Jadi ini gabungan dari Polda dan juga Polres. Sementara itu, aksi tersebut tak hanya untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo, namun ada keinginan lain yang diharapkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Tetap kita duduki sampai selesai, sampai acara berakhir, sampai proses sidang paripurna sudah mencapai keputusan, yaitu memakzulkan Bupati Sudewo. Kita sudah 3 bulan berjuang, cuma menunggu 1 hari kita tidak ada artinya. Rapat paripurna ini bagaimana Mas? Ya, saya sesuai dengan kemampuan hasil sidang paripurna kemarin ya. Kalau berdasarkan kemampuan sidang paripurna ya, Bupati sudah layak lah dimakzulkan. Dengan hasil misalnya terjadi deadlock di rapat paripurna, apa sendiri yang akan diambil oleh masyarakat Pati Bersatu? Tindakan apa yang akan diambil masyarakat Pati Bersatu? Apabila terjadi deadlock dan tidak ada pemakzulan Bang? Ya kita kawal terus. Kawal terus ya? Kami malam juga apa siap. Berarti ini masyarakat akan tetap bertahan ya? Ya. Mas, ini ada berapa ribu masa Mas untuk siang ini Mas terpantau Mas? Baru jalan sekitar 2.000-an ya. Masih ada lagi. Tapi emang masih terus bertambah ya? Masih banyak yang belum masuk. Masuk dari Pati Barat belum masuk. Kalau perkiraan kira-kira berapa Mas? Perkiraan? Ya 5.000-an mungkin. Oke Mas, makasih Mas Boto. Mengutip dari Kompas.id, Teguh dan Supriyono ditangkap pada Jumat 31 Oktober 2025. Keduanya bersama beberapa warga lainnya ditangkap saat melakukan aksi protes dengan memblokade jalan. Adapun 4 warga ditangkap bersama dengan Teguh dan Supriyono. 4 warga tersebut lantas dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana. Sementara Teguh dan Supriyono dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 192 ayat 1 KUHP tentang menghalangi atau merusak jalan umum. Ancamannya 9 tahun penjara atau hingga 15 tahun bila mengakibatkan bahaya besar dan kematian. Mereka juga dikenakan pasal 160 KUHP mengenai penghasutan dengan ancaman pidana 6 tahun. Kemudian pasal 169 ayat 1 dan 2 KUHP tentang keikutsertaan dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 6 tahun penjara, serta pasal 55 KUHP terkait perbuatan dilakukan bersama-sama. Sebagai informasi, aksi protes itu terjadi karena mereka tak terima para anggota DPRD Pati
tidak setuju mengajukan usulan pemakzulan Sudewo ke Mahkamah Agung. Sementara itu, dari hasil penyelidikan Pansus Hak Angket terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran sumpah jabatan. Massa yang diperkirakan berjumlah ribuan itu mengawal rapat paripurna. Mereka membentangkan poster bergambar wajah Bupati Pati Sudewo. Setelah selesai berorasi, massa AMPB kemudian melakukan konvoi menuju jalur Pantura Pati Rembang, tepatnya di kawasan Widoro Kandang. Dengan tertib kembali, namun tadi sempat konvoi ke arah jalur Pantura. Namun demikian kami sudah antisipasi di jalur Pantura, sudah kita siapkan personil untuk menghalau, dan alhamdulillah sudah kita amankan dan bisa mencair jalur Pantura. Informasi tadi dari Satgas Gakum, informasinya juga ada beberapa yang diamankan. Ini masih kita mintain keterangan terkait dengan keterlibatannya. Namun demikian nanti hasilnya kita sampaikan pada kawan-kawan semuanya kalau sudah terang benderang terkait dengan tindak pidananya. Rapat paripurna DPRD Pati pada Jumat 31 Oktober 2025 itu memutuskan bahwa Bupati Pati Sudewo tidak dimakzulkan. Dari 7 fraksi yang hadir, hanya fraksi PDIP yang mendukung pemakzulan, sementara 6 fraksi lainnya yakni Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar memilih agar Sudewo diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya. Dijelaskan bahwa keputusan DPRD ini bersifat final dan tidak berlanjut ke Mahkamah Agung. Hasil dari rapat paripurna hak angket yang dilanjutkan dengan pansus, kemudian dilanjutkan ke paripurna hak menyatakan pendapat adalah berupa rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati ke depan. Ya, mohon maaf ya teman-teman media dan seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir ya yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Kabupaten Pati ketika bekerja hampir 2 bulan lebih ya dalam pembahasan menyikapi ya pembahasan terhadap kinerja Bupati Pati itu. Mengenai status Teguh dan Supriyono sebagai tersangka, Koordinator Hukum AMPB bilang penerapan pasal itu tidak tepat.